Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai soal SKB, seleksi kompetisi bidang, yaitu khusus untuk dokter gigi. Ini untuk tes CPNS atau PPPK. SKB ya, kompetisi bidang yang bentar lagi akan berlangsung. Di sini ada soal dan juga ada pembahasan. Di soal pertama, seorang pasien mengeluhkan rusaknya pada permukaan gigi pasien. Pasien tersebut mengaku sering meminum minuman yang asam dan beberapa minuman sari buah yang berkadar asam tinggi. Sebagai dokter gigi, apakah yang harus kita lakukan untuk menanggapi keluhan pasien tersebut? A. Memvonis secara langsung penyakit tanpa dilihat keadaan giginya. Nggak boleh ya. Kalau kamu dokter, harusnya kamu periksa dulu. Berarti yang A itu bukan salah. B. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban bahwa itu abrasi. C. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban atrisi. Atau D. Menanggapinya dengan memvonis bahwa itu adalah erosi. Nah, di sini pembahasannya, masalah tersebut di atas itu kaitannya dengan kerusakan permukaan gigi. Kalau permukaan gigi yaitu erosi. Pada hal ini dapat menyebabkan kerusakan substansi keras gigi serta menyerang bagian gigi anterior atas dan bawah yang terbuka. Penyebabnya adalah beberapa minuman yang mempunyai pH antara 2 sampai dengan 3. Yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pasien dianjurkan perawatan gigi dan pengenalan meminum minuman yang berkadar asam tinggi. Jadi, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena ini adalah erosi permukaan gigi, kerusakan permukaan gigi atau disebut erosi. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2. Seorang pasien datang kepada seorang dokter dan mengeluhkan gigi berlubang yang mengganggu pasien susah untuk makan. Setelah diperiksa, ternyata mahkota di pinggirannya belum habis semua serta masih tebal. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Mencabut gigi tersebut secara langsung. Di sini dia jelasin bahwa mahkota di pinggirnya belum habis dan masih tebal. Kalau kalian sebagai dokter gigi, kalau mencabutnya secara langsung itu tidak dianjurkan. B. Diberikan obat terlebih dahulu, setelah itu baru dicabut. C. Membiarkannya saja tanpa ada perawatan khusus, ini juga nggak boleh. Atau D. Menambal gigi tersebut sebelum terjadi karies. Pembahasannya, karena suatu lubang pada gigi besar, kehilangan sebagian dari bentuk mahkota giginya. Hal ini Hal ini akan mempengaruhi mahkota-mahkota yang berdekatan dengannya, maka gigi tersebut harus ditambal. Dan bentuk setelah tambalan harus berbentuk seperti gigi asli yang memerlukan seni yang tinggi. Kenapa? Karena di sini tadi mahkotanya masih belum habis semuanya serta masih tebal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke? Kita ke soal nomor 3. Seorang orang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan giginya. Gigi anaknya molares, satu gigi susunya goyah. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberi obat sakit tanpa memikirkan dosis obat tersebut. Ada kata tanpa memikirkan dosis, itu pasti salah kayak gitu. Lagian di sini anaknya baru berumur 2 tahun. C. Dibiarkan saja tanpa memberikan alasan yang cukup matang untuk dijelaskan kepada orang tua anak tersebut. Nggak boleh ya kalau biarin saja. Dokter itu harusnya melayani. D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Nah,
Karena gigi susu sangat berguna dalam merangsang pertumbuhan gigi, ini anak baru 2 tahun, berarti gigi susu, pertumbuhan gigi tetap atau permanen. Bila dicabut gigi tersebut, takutnya gigi tetap atau permanen tidak terangsang untuk keluar, bahkan melenceng dari jalurnya yang bisa membahayakan susunan gigi anak tersebut ke depannya. Jadi, jawaban yang tepat itu kita harus mempertahankan giginya. Nah, dengan alasan yang tepat, karena ini masih anak-anak dan ini orang tuanya, diberikan alasan yang tepat, dijelaskan bahwa dan juga harus meyakinkan bahwa hal itu juga dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Soal nomor 4. Seorang pasien datang dan mengeluhkan gigi berlebih atau supernumeritude pada seorang dokter. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Membiarkannya saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. B. Kalau A itu udah jelas bukan itu, kalau ngebiarin aja pasti harus ada tindakan. B. Mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi yang lainnya. Atau C. Melakukan teknik ortodonta untuk meratakan gigi tersebut. Atau D. Mencabutnya tanpa penjelasan kepada pasien. Tanpa penjelasan. Kalimat-kalimat negatif gini dihindari, pasti beliau salah. Jadi, karena bila gigi itu dibiarkan, maka akan bisa mengganggu fungsi dari gigi yang lainnya. Selain itu juga untuk memperindah penampilan agar susunan giginya tampak rapi. Jadi, jawabannya yang B. Nih. Oke? Soal nomor 5. Seorang pasien mengeluhkan gigi depannya yang agak maju ke depan atau distal bite. Sebagai seorang dokter gigi, apa yang harus kamu lakukan? Maju ke depan. B. A. Mencabut giginya yang paling maju ke depan. Kan nggak sakit kan? Dia cuma maju, itu jadi masalah giginya, jadi jangan dicabut. Atau B. Mencabut giginya secara keseluruhan, ompong dong. C. Melakukan ortodonti atau pemerataan gigi yang maju ke depan, bisa jadi. Atau D. Dibiarkan saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. Udah jelas salah ya. Ketahuan kan jawabannya apa? Di sini masalah giginya itu maju ke depan, jadi harus diratain dengan teknik ortodon untuk memperbaiki susunan gigi agar semua gigi itu berfungsi dan menambah penampilan untuk terlihat lebih baik lagi. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 6. Seorang orang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan gigi anaknya molare 1. Gigi susunya goyah. Apa yang harus kita lakukan sebagai dokter gigi? Oh, ini tadi udah. Oke. Sekian dulu.